Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita kembali berjumpa melalui YouTube di tengah-tengah situasi pandemi, khusus untuk DKI Jakarta yang semakin hari jumlah mereka yang terpapar virus Corona 19 semakin meningkat, sehingga kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Sidang jemaat, hari ini renungan kita diambil dari Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kesempatan ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di atas perahu. Mereka tiba-tiba menghadapi badai, menghadapi gelombang yang membuat perahu mereka penuh dengan air, begitu ya, di mana membuat suasana murid-murid penuh dengan ketakutan, dan mereka berkata mereka akan binasa. Setelah itu Tuhan Yesus bangun, mencela ketidakpercayaan mereka, dan akhirnya menghardik angin itu sehingga danau menjadi teduh, suasana kembali menjadi nyaman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan kita, dari kisah perjalanan mereka di tengah-tengah gelombang karena angin ribut? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar hari ini tentang bagaimana kita memahami, bagaimana Bapak Ibu dan saya memahami keadaan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Ya. Bagaimana kita bersikap? Apakah sikap kita sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Apakah sikap kita sama seperti para murid yang tergoncang pada saat air memasuki perahu mereka? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara dalam ketidaknyamanan, yang harus Bapak Ibu dan saya pahami, bahwa kita akan selalu diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman dalam hidup ini. Sebagaimana di ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Sekonyong-konyong, bukankah para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Katakanlah, kalau murid sendiri tanpa kehadiran Tuhan Yesus, wajar. Tetapi ini ada Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka juga berhadapan dengan gelombang,
berhadapan dengan angin ribut yang membuat mereka tidak nyaman. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pernah berpikir kalau sudah menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang taat kepada Yesus, lalu ketidaknyamanan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah ada di kepala kita, dalam konsep pikiran kita, bahwa mengikut Yesus bebas dari segala ketidaknyamanan. Apakah itu ekonomi, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan, dan lain sebagainya. Sidang jemaat, harus kita pahami, kita akan selalu diperhadapkan dengan ketidaknyamanan. Ini yang harus kita ingat, supaya Bapak Ibu dan saya tidak mudah kecewa kepada Tuhan, tidak mudah mundur, tidak pernah lari, tidak pernah menggerutu, karena kita tahu bahwa dalam kita mengikut Tuhan, kita seringkali rupanya diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Dari segi waktu, bisa tiba-tiba sidang jemaat, semua tenang, semua baik, dapat berita kita, mau tidak mau kita hadapi, kita lihat, diperhadapkan kepada kita situasi yang tidak nyaman. Ada yang berproses itu. Semakin lama semakin terlihat bahwa ini akan mengusik kita. Ini akan bermasalah atau membuat masalah dalam diri kita. Sidang jemaat, janganlah sampai kita berpikir sekali lagi, ada di kepala kita, bahwa ikut Tuhan bebas dari masalah, bebas dari keadaan-keadaan yang sulit, keadaan yang tidak nyaman. Tidak. Kita perhatikan di sini para murid diperhadapkan dengan ketidaknyamanan. Bahkan nyawa mereka terancam, sehingga mereka berkata, kita binasa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan seperti itu selama kita hidup di dunia ini. Kita harus sadar, kita harus benar-benar menyadari bahwa ketidaknyamanan itu bisa tiba-tiba datang menghampiri kita. Bisa jadi dengan ketidaknyamanan itu sidang jemaat untuk memproses karakter kita, supaya karakter kita semakin dewasa menyikapi segala keadaan tidak nyamanan itu. Bisa jadi itu bagian dari pembentukan iman kita, supaya iman kita dibentuk sedemikian rupa pada saat kita diperhadapkan dengan ketidaknyamanan. Segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik memang harus lewat proses. Kita bukan mencari, kita bukan menantang, tetapi ada kalanya memang, dan saya mau katakan, bisa jadi itu diizinkan oleh Tuhan. Kita melihat perjalanan kehidupan Ayub contohnya. Kurang apa taatnya Ayub kepada Tuhan? Dalam seketika hartanya habis, anaknya meninggal semua, teman-teman sahabatnya meninggalkan dia, dia berpenyakitan, istrinya justru bukan menjadi pendukung tapi perongrong. Namun Ayub tetap kuat. Ayub bisa melewati itu semua. Saya yakin dan percaya, saya dan Bapak Ibu pada saat diperhadapkan dalam keadaan tidak nyaman, kita pun sanggup dan kita akan siap. Mengapa? Karena kapan waktu, kapan saja
keadaan-keadaan tidak nyaman itu bisa menghampiri kita, bisa kita alami, bisa diperhadapkan kepada kita. Ini yang pertama, sidang jemaat. Yang kedua, pahamilah bahwa kita tidak akan binasa dengan keadaan yang tidak nyaman itu. Ayat 25. Para murid berpikir, tamat, selesai, binasa. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Mereka fokus kepada situasi yang sulit, kepada keadaan yang tidak membuat mereka nyaman, tapi tidak fokus kepada Tuhan. Bukankah kita juga seringkali seperti itu, sidang jemaat? Kita melihat faktor-faktor yang membuat ketidaknyamanan itu lebih besar daripada kuasa Tuhan, daripada kehadiran Tuhan, daripada penyertaan Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada kita sekalian, termasuk untuk saya, keadaan tidak nyaman itu tidak akan membuat kita tamat, selesai, kalah, menyerah, babak belur, sampai hancur. Tidak. Ada lagu pujian yang sampai hari ini sangat berkesan bagi saya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tetap menopang tangan setiap orang yang percaya. Tuhan dengan tangannya menopang kita, maksud saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan akan ambil alih. Jadi jangan pernah merasa selesai hidup ini. Kalau sekarang Bapak Ibu atau nanti diperhadapkan dengan keadaan-keadaan tidak nyaman, tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Selama Tuhan menyertai kita, selama Tuhan hadir dalam kehidupan kita, segala sesuatu boleh datang merenggut kita, tapi Tuhan akan bela kita. Tuhan akan membela kita. Makanya bagian yang ketiga, pahamilah bahwa Yesus Kristus akan menyelesaikan keadaan yang tidak nyaman itu. Ayat 26, ayat 27 itu. Saat ini diperhadapkan dengan Bapak Ibu, diperhadapkan dengan saya. Hadapi, jalani. Bila perlu bersyukur kepada Tuhan. Ini berat, ini tidak mungkin. Ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingat, kalau Bapak, Ibu, dan saya tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan untuk kita. Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan urai satu persatu, sehingga ketidaknyamanan itu tadi akan berubah membuat Bapak, Ibu, dan saya tetap nyaman. Ada banyak persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita di masa-masa yang lalu. Lebih berat mungkin dari hari ini, tapi kita bisa melewati karena Tuhan menopang kita, karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan untuk mengurai setiap masalah. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saya diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sepertinya berat sekali, ekonomi berat sekali, rumah tangga berat sekali, kesehatan berat sekali, pekerjaan berat sekali, apa yang kita usahakan sepertinya tidak ada jalan, tidak ada berkat, tapi kita tetap berseru kepada Tuhan.
Kita tetap percayakan bahwa Tuhan akan menolong kita. Percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan Tuhan untuk mengurai sesuatu yang tidak membuat kita tidak nyaman tadi. Tuhan akan bela kita, sidang jemaat. Bertahan, sabar, sedikit lagi waktu. Sabar. Tuhan akan singkapkan semuanya. Tuhan akan bukakan semuanya. Tuhan akan angkat kita. Firman Tuhan berkata, kita bukan menjadi orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Kalau Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mendengar seruan pertolongan dari para murid, saya yakin dan percaya air yang sudah mulai masuk, air yang sudah mulai memenuhi kapal mereka atau perahu mereka, mereka akan binasa, mereka akan tenggelam. Tapi karena ada Tuhan, Tuhan menghardik. Jadi pada saat Bapak Ibu diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman, jangan pernah menyerah, jangan pernah menggerutu, apalagi lari dari Tuhan. Jadi pada saat Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan situasi-situasi, keadaan-keadaan yang tidak nyaman, kita harus bangun pemahaman kita. Yang pertama tadi, pahamilah bahwa kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman, sekalipun kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pahamilah bahwa kita tidak akan binasa, kita tidak akan hancur, kita tidak akan babak belur pada saat kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman itu. Dan pahamilah bahwa Yesus akan menyelesaikan keadaan yang tidak membuat Bapak Ibu dan saya tidak nyaman dalam kehidupan ini. Teruslah berseru, teruslah berharap kepada Tuhan. Sekalipun hari ini, sekalipun detik ini, Bapak Ibu belum melihat titik terangnya, percayalah Tuhan akan buka, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan tolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa sekaligus kita menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah pemahaman kami semakin bertambah-tambah menyikapi situasi, kondisi, keadaan yang tidak nyaman. Apa yang telah disampaikan, apa yang telah kami dengar bersama-sama, kami mengerti. Tidak saja kami mengerti, tapi benar-benar kami terapkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengingat penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan di atas kayu salib, demi untuk menyelamatkan kami. Dan biarlah kami juga boleh mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karenanya berkatilah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita, dan air anggur ini adalah lambang darahnya untuk mengingat penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Marilah sidang jemaat kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Kita ingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia disesah, ia dicaci maki, ia dimakotai duri, ia ditinju, ia dipaksa memikul salib, dan setibanya di
Golgota, kaki dan tangannya dipaku, hingga akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Demi untuk Bapak, Ibu, dan saya, demi untuk kita semua, supaya kita tidak binasa karena dosa. Dan Ia sudah menanggung semuanya itu. Dan marilah kita juga menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Karenanya, untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan itu, marilah kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimangkotai duri, tubuhnya yang disesa, kaki dan tangannya yang dipaku, keluar darah, darah yang menyucikan segala dosa atau pelanggaran kita. Darah yang membuat Bapak, Ibu, dan saya, kita semua dibenarkan di hadapan Allah. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan, marilah sidang jemaat, kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya, dan sekaligus mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Karenanya, minumlah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami juga sudah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semakin hari semakin berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua, keluarga besar, biarlah keluarga besar GKRI dan bahkan seluruh gereja Tuhan di muka bumi tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap mencari apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang berduka, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah duka mereka. Mereka yang sakit dijamah, disembuhkan, dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap yang berusaha bekerja, diberkatilah usaha pekerjaan yang ada. Peliharalah sidang jemaat-Mu, dan ajari kami semua untuk selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala keadaan, terus membangun persekutuan secara pribadi, keluarga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Karuniakan hikmat bijaksana kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini. Apa yang mereka usahakan kerjakan untuk kebaikan bangsa ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami teringat untuk penanganan COVID-19. Kami mohon campur tangan Tuhan supaya COVID-19 ini pun dapat ditangani atau tertangani dengan baik. Vaksin, biarlah semua masyarakat menerima dengan baik. Mereka siap untuk divaksin. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergerakan ekonomi bangsa ini. Biarlah juga Tuhan tolong supaya perekonomian bangsa kami tetap membaik Tuhan. Baik dan baik ya Tuhan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, seluruh sidang jemaat sepanjang minggu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.